Mereka juga kalah lawan Bahrain di kandang. Jadi Bahrain menyulitkan mereka dan mereka tidak mampu mengalahkan Bahrain dalam 2 pertandingan. Ya, bahkan itu tadi mereka sempat ketinggalan dengan 2-1 dan untung saja ada Hussein Yeng. Ini pemain berbahaya. Totalnya sudah membuat 6 gol bersama dengan Australia karena 4 gol lainnya di putaran kedua, sehingga akan membutuhkan konsentrasi penuh bagi Jay Ises dan Mes Hilgers kalau dimainkan di awal, atau Rizky Ridho, siapapun itu untuk saling bergantian mematikan ruang gerak dari Hussein Yeng. Saya pikir Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagi para pecinta timnas Indonesia, jangan lupa hari ini ya tetap berikan dukungan, doanya, semangatnya untuk timnas Garuda kita biar terbang lebih tinggi lagi. Nah, jadi Kevin Dick atau Sandy Walsh yang main duluan dan Jay Ises siap matikan predator Australia. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita akan menyaksikan duel Indonesia lawan Australia. Sudah nggak sabar nih Bang di Rupan. Sydney Football Stadium. Dan kalau hitungan dari saya mengupload konten video ini berarti kalau jam 10 pagi kita main jam 4 sore, mungkin 6 jam ke depan ya. Semakin mendebarkan. Wah. Ini menunggu saat-saat duel antara pasukan atau tim asuhan Patrick Kluivert menghadapi tim asuhan Tony Popovic, The Socceroos Australia. Kita belum tahu susunan pemain seperti apa yang akan dilakukan atau ditentukan oleh Patrick Kluivert. Itu hanya beberapa jam ke depan akan diputuskan, tapi nanti akan ada rapat teman-teman ya, rapat penentuan untuk menentu 23 pemain yang akan masuk, yang akan didaftarkan. Sementara 4 lainnya itu kan akan duduk di tribun ya, termasuk dengan 2 yang tidak bermain, Ragnar Oratmangun serta Justin Hubner. Siapapun itu kita serahkan ke Patrick Kluivert, termasuk taktik pola apa yang dia inginkan, karena dia yang bertanggung jawab sebagai pelatih. Nah, ada yang menarik juga, apakah posisi bek kanan atau full back ini akan ditempati langsung dimainkan oleh pemain FC Copenhagen Kevin Dix atau Sandy Walsh yang lebih dahulu. Kita belum tahu, tapi ini soal kebugaran karena Kevin Dix itu datang terakhir ya bersama dengan Ragnar itu tanggal 18 baru tiba. Jadi sosok seperti ini yang akan dilihat. Nah, ketika dia bermain terakhir kali melawan Viborg di Liga Denmark juga, dia masuk di babak kedua dan dia hanya bermain 23 menit memperkuat Copenhagen ya, sehingga ini akan dilihat langsung. Tapi kalau memilih siapa yang akan bermain, tentu Kevin Dix ya sebagai prioritas utama. Dia juga ikut latihan kemarin, cuma mungkin soal kebugaran aja, tinggal ditanyakan kepada Kevin Dix kesiapan dia, apakah dia memang siap benar-benar ya dia akan bermain. Karena kalau dipilih pertama Kevin, opsi kedua Sandy Walsh ya akan bermain. Tapi kalau Kevin merasa dia kurang begitu bugar, mungkin Sandy yang lebih dulu, dia akan bermain di babak kedua. Tapi kalau di starting 11 terbaik, pasti yang saya bilang tadi Kevin akan masuk. Tapi ada keuntungan juga, kita bersyukur kepada pelatih Jakob Nestrup yang di Copenhagen, karena ini dia menyimpan tenaga bagi Kevin Dix. Tidak bermain seperti awal kalau bermain melawan Chelsea ketika kalah 1-0 di Stamford Bridge di Conference League, itu dia bermain 90 menit full sebagai back tengah. Nah, di Liga Denmark kemarin memang dia diistirahatkan sebelum ke Indonesia. Jadi bagus juga kalau bisa dilihat, karena dia menjadi pemain cadangan baru masuk di babak kedua. Mungkin juga bagi Nestrup dia ingin bagi juga Kevin Dix untuk fokus konsentrasi melawan timnas kita menghadapi Australia di Piala Dunia Zona Asia grup C. Sementara ya kalau saya pakai kaos merah teman-teman, kita akan bermain dengan memakai kaos merah, kaos baru dari Expo ya, merah putih. Oh, itu seragam kita akan bermain melawan Socceroos. Kalau Australia sudah pasti, ya pasti kuning, ya kuning hijau mungkin mereka akan pakai untuk menghadapi kita. Kapten kesebelasan Jay Ises,
Ya, sekarang selain fokus, dia ingin memberikan segalanya. Ya, yang terbaik dia bilang akan menggalang lini belakang itu untuk tidak ditembus oleh pemain-pemain Australia. Dia tahu ini pertandingan yang tidak gampang, tidak mudah untuk dilalui, tapi Menang atau kalah, dia sudah meyakini tetap berikan dukungan. bahwa dirinya bersama dengan teman-teman di garis belakang itu akan habis-habisan. Nah, dia akan berhadapan langsung untuk bisa mematikan Kusengi Yengi. Kusengi Yengi ini adalah bomber dari Australia, tidak bermain di Jakarta ketika bermain 0-0. Ya, tapi sekarang dia sudah diambil lagi oleh pelatih Tony Popovic setelah sembuh dari cedera, pemulihan. Nah, dia akan bermain di garis depan. Udah pasti ini. Kusengi yang akan bermain dan akan berhadapan. Ini menjadi tugas bagi Jai Isyas untuk mematikan pemain tersebut. Dia menjadi top skor sementara, 2 gol di putaran ketiga bersama dengan Australia, dan dia menjadi penyelamat ketika hampir kalah melawan Bahrain di Bahrain dan bermain imbang 2-2, dan dia mencetak gol kedua itu kalau nggak salah juga di menit 90+6 injury time. Itu yang mendebarkan bagi Australia. Kalau sampai kalah lawan Bahrain, Australia sekarang ada di peringkat ketiga, bukan di peringkat kedua. Ya, dan mereka juga kalah lawan Bahrain di kandang. Jadi Bahrain menyulitkan mereka dan mereka tidak mampu mengalahkan Bahrain dalam 2 pertandingan. Ya, bahkan itu tadi mereka sempat ketinggalan dengan 2-1 dan untung saja ada Kusengi Yengi. Ini pemain berbahaya. Totalnya sudah membuat 6 gol bersama dengan Australia karena 4 gol lainnya di putaran kedua, sehingga akan membutuhkan konsentrasi penuh bagi Jai Isyas dan Mes Hilgers kalau dimainkan lebih awal, atau Rizky Ridho, siapapun itu, untuk saling bergantian mematikan ruang gerak dari Kusengi Yengi. Saya pikir bagi Isyas ini biasa saja. Dia terbiasa dengan striker-striker yang jauh lebih top dari pemain Portsmouth ini, karena Kusengi Yengi bermain di Liga Championship itu, ada di Inggris tuh, di Portsmouth ya. Jadi bagi Jai ini sepertinya mudah buat dia untuk bisa. Dia kemarin sebelum kesini lawan Napoli mengawal 2 striker yang tidak mampu berbuat banyak. Romelu Lukaku, striker asal Belgia, bisa ngapa-ngapain Lukaku itu. ada Giacomo Raspadori, ya ini Italia punya, dan dua-duanya akhirnya tarik keluar, tidak mampu menjebol gawang Venezia yang dikawal Ionut Radu sehingga bermain 0-0 di Serie A. Jadi luar biasa. Dengan Atalanta juga, wah, Jai bermain luar biasa, ya, dan tidak bobol gawang Venezia. Striker-striker stop seperti Marcus Thuram di Inter atau Lautaro Martinez di Inter juga, itu kalau ada Jai sulit untuk bisa berbuat banyak, ya. Dengan Jai sudah terbiasa ini. Jadi saya pikir dengan Kusengi Yengi dia mampu untuk bisa meredam pemain tersebut. Tentunya pemain-pemain lain juga harus berusaha untuk meredam pemain-pemain Australia lainnya yang akan memberikan pasukan bola umpan kepada Kusengi Yengi. Tapi kalau cuma head to head dengan Jai, tidak akan mampu berkutik, ya. Mudah-mudahan untuk begitu, Kusengi Yengi menghadapi Jai. Tapi tetap tidak boleh menganggap remeh apapun, ya, karena Australia bermain di kandang dan bisa saja Kusengi Yengi bisa membuat gol, ya, dalam pertandingan ini, karena dia juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi kita percayakan kepada Jai Isyas, ya, untuk bisa mengawal jantung pertahanan kita untuk menghadapi Australia. Kubu Australia juga nampak ketar-ketir melawan kita, ya. Mereka itu pasti mungkin akan tegang jika kita melewati 30 menit pertama sampai ke 40 menit sebelum babak pertama selesai, gawang kita tidak kebobolan, ya. Ini akan membuat mereka juga tuh gelisah mungkin, ya. Konsentrasi mereka akan goyang. Apalagi kita bisa membuat gol pertama, wah, ini bagus sekali buat kita. Lagi. Enak buat timnas. Tugas dari Ole Robeni untuk bisa mencetak gol. Siapa tahu dia bisa melakukan itu, dan itu menjadi harapan kita semua, teman-teman, ya, menghadapi Australia. Makanya kita masih menunggu. Sekarang itu starting 11-nya akan mungkin 2-3 jam ke depan dia akan ditentukan juga oleh Patrick Kluivert siapa-siapa yang akan bermain, tapi pasti yang terbaik. Semua mereka sudah lakukan, tim kepelatihannya lengkap karena hujan, untuk memberikan masukan. Mereka sudah latihan kemarin, ya, sangat rileks mereka, ya, enjoy, mereka bisa melihat begitu kompak, tertawa, semua senyum,
dan ini bagus tentunya. Sekali lagi dalam konten saya kemarin kan saya sudah bilang soal itu. Biar tidak Tinggal tegang mereka. sekarang kita meraba-raba apakah Joy akan main lebih dulu, ya Marcelino akan main, Rido akan main, kan akan ditentukan, atau 11 pemain itu diaspora semua yang sudah menjadi warga negara Indonesia saat ini akan dimainkan, karena kan belum pernah terjadi teman-teman bahwa 11-11 itu ada bermain di starting 11. Itu yang membuat juga kita semua ingin melihat, ya makanya semua ada di otak dan kepala dari Patrick Kluivert. Setelah mereka pasti akan Dia pasti berdiskusi dengan begadang para Rabat. asisten Mengotak-atik Dani Lansat, strategi. Alex Pastur, Gerard Mungkin Alex Vandenberg, Pastur ya termasuk juga dengan dan penasihat Lansat. teknik Jordi Cruyff. Mereka akan bersama-sama menentukan 11 pemain pertama yang akan tampil melawan Australia sore ini, ya pukul 16:10 ya, waktu Indonesia bagian barat. Sudah jam 8 di Sydney. Ya, penggemar kita yang fanatik sudah siap, 4.000 itu supporter kita untuk terus memberikan dukungan semangat terhadap tim Garuda kita untuk bertarung berjuang menghadapi The Socceroos. Semoga ada hasil Amin. yang bagus, hasil yang positif dari pertandingan ini. Doa bersama masyarakat Indonesia untuk kalian yang berada di Sydney untuk bertarung habis-habisan dengan saya, Bung Ropan, dan sebentar saya harus nobar karena sudah di book jauh hari, ya, dan kita akan ikuti nantinya nobar yang sangat seru. Untuk pasti semua di semua daerah juga akan melakukan yang sama. Pasti ada. Ya, untuk melihat Kalau nobarnya tempat penampilan terbuka, tim tempatnya Indonesia nggak bisa, Bung Ropan. menghadapi Lagi Australia. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.